Raja Salman datang ke Indonesia, itu persiapan karpet saya. Karpet merah. Karpet dari karpet merah sampai karpet tidur beliau sampai itu di Sun Regis Bali saya yang menyiapkan. Melalui karya fiksi ini diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah pelaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Sahabat jurnalis, saya sekarang ada di rumah kediamannya rumah Pak Bimo. Nah, mungkin teman-teman juga nggak ada yang tahu Pak Bimo siapa, tapi di kalangan selebritis atau pengusaha-pengusaha besar, Pak Bimo itu cukup terkenal loh. Kerjanya dulu apa, Mas? Saya pertama kali di Garment sebagai desainer untuk bikin pakaian, terutama t-shirt ya. T-shirt, oke. Lalu hanya berapa bulan ya, saya hanya kerja 9 bulan. Lalu saya pindah di suatu perusahaan garment juga. Tapi sudah jadi kepala produksi. Tadinya desainer, kepala produksi. Akhirnya ke karpet. Wah, itu kan luar biasa bagi saya, pengalaman yang luar biasa. Karpet itu bikin apa memang? Bikin sendiri karpetnya. Bikin. Dari garment terus ke karpet. Tuh. Dan sampai punya perusahaan karpet kali ya? Ya, betul. Oke. Dari karpet ini kan berarti kan udah kemana-mana, Mas? Betul. Siapa ya klien pertama di mana, Mas? Dulu saya ingat sekali, klien pertama saya itu untuk Aceh. Gubernur Aceh zaman dulu ya? Gubernur Aceh dulu bukan. Aceh itu Samsudin Mahmud. Samsudin Mahmud itu pertama kali saya berkecimpung dalam bisnis sendiri itu Gubernur Aceh dulu. Lalu alhamdulillah juga saya dipercaya untuk membuat istana ya. Karpet untuk istana negara di Jakarta. Semua istana. Istana di Jakarta itu ada 2. Istana Negara dan Istana Merdeka. Negara di mana? Negara itu sama di sana, tapi negara itu yang menghadap ke Monas. Kalau Merdeka itu yang menghadap ke Harmoni itu ya? Harmoni. Kan dua-dua. Oke. Biasanya kalau Istana Negara itu untuk menyambut tamu. Tapi kalau Istana Merdeka itu untuk kediaman. Jadi karpet ya sudah cukup lumayan lah pengalaman saya untuk di hotel maupun di tempat-tempat yang. Tapi yang sangat sensasional dan seksi lah sebenarnya. Mas dipercaya oleh istana itu loh. Ini yang mungkin buat saya sih jarang bisa masuk situ. Artinya itu bisa dari mana Mas bisa dipanggil ke situ, Mas? Saya mulainya pada era masuk itu Gus Dur itu ada rencana pergantian karpet, lalu kita dipanggil untuk presentasi desain. Kebetulan kita yang menang. Itulah awal mula saya membuka pintu istana itu dari situ. Lalu saya ganti itu pas era Pak SBY ganti lagi. Jadi masuknya pas era Gus Dur ya? Pertama kali ya saya Gus Dur, baru Pak SBY lalu ganti lagi, waktu itu ganti lagi. Sekarang belum ya udah? Jokowi. Ada beberapa yang sudah diganti juga. Oh, yang Jokowi udah juga. Ya. Berapa lebar sih Mas dalamnya sebenarnya? Wah, kalau yang ada ruang resepsi itu kira-kira 11 kali 22 meter. Itu satu piece loh, satu biji gitu. Ada juga yang berapa ya? Besar-besar di situ. Besar-besar. Dan masuk ke ruangan juga, masuk ke ruangan kerja beliau, ke ruang tidur bahkan. Oh, tidur juga ya? Ya, alhamdulillah memang waktu di Istana Gedung Agung aja saya masuk ke ruangan tidur bekas dulu Pak Soekarno. Jadi ya lumayan lah pengalaman yang tak terlupakan itu. Tidak terlupakan ya. Dan tapi nggak sembarang, artinya ditungguin ya. Ya, kalau hotel-hotel mah udah waduh lumayan banyak juga dulu saya Four Seasons, Sun Regis yang cukup fenomenal lah. Hotelnya udah luar biasa. Bahkan ketika Raja Salman datang ke Indonesia, itu persiapan karpet saya. Karpet merah. Dari karpet merah sampai karpet tidur beliau sampai itu di Sun Regis Bali saya yang menyiapkan. Rekor terus Mas. Ya, jadi sebetulnya itu
Karpet itu lebih ke industri ya, walaupun itu ada Nilai seninya seninya juga ya, ya, ya. tapi industri. Nah, maka ketika tahun 2013 sepertinya saya terbangun dari tidur saya, Mas. 2013. 2013. Hmm. Maksudnya kenapa ke 2013 itu? Saya kan orang seni rupa, ya kan. Saya dulu sekolah di patung, ya membuat patung. Itu saya tinggal ketika sama sekali nggak saya kerjakan, hanya membuat karpet. Ya karena dunia, kejar dunia dulu lah. Kumpulin iya. uang yang banyak Mas ya. Yang penting kan saya sudah membangun link ya, membangun kenalan dari pihak-pihak yang memang tidak sembarang, tidak semua orang bisa masuk ke tempat itu tanpa ada referensi dari orang-orang yang hebat gitu. Itu yang saya pakai. Makanya saya tahun 2013 saya terbangun dari tidur. Ternyata saya itu masih punya, dikasih karunia Allah itu talenta untuk berseni rupa selain karpet gitu. Pertama kali saya dapat kerjaan seni rupa saya yang benar-benar murni itu malah di Malaysia. Pertama kali saya dicoba untuk karya seni saya yang benar-benar kayak seni, itu artwork ya. itu di KLCC. KLCC bikin apa Mas? Itu di Langkawi Convention Center. Itu saya bikin artwork besar sekali di sana. Saya sangat fenomenal sekali gitu, karena awal sekali dicoba untuk membuat itu, terbangun dari tidur, tiba-tiba saya suruh terbang ke Malaysia. Nah, setelah itu baru di Indonesia ngikut gitu. Untuk di Indonesia sendiri bikin artworknya siapa Mas? Di mana Mas pertama kali bikin patung-patung? Saya patung pertama kali yang saya kerjakan di Somerset Pondok Indah. Somerset Pondok Indah, saya bikin patung pertama kali di situ. Saya bikin harpa besar sekali, tapi air mancur itu sebenarnya harpa. Itu sampai sekarang juga masih ada. Lalu ada beberapa hotel juga di Jakarta. Lalu kebetulan saya dipercaya juga dengan MNC, Ibu Haritanu ya. Saya disuruh membuat patung di depan iNews, MNC Kebun Sireh, yang elang tuh. Oh, dari itu karya Mas Bimo ya? Wah. Saya nggak tahu ini elang siapa, bagus banget. Saya bilang ada air mancurnya. Ada air ya. mancur. Oh, ternyata Mas Bimo yang bikin. Iya, itu saya bikin dari aluminium itu. 6 meter itu besarnya. Besar banget ya? 6 meter ya. 6 meter saya bikin dari aluminium. Itu tahun berapa itu sudah kita pasang, lalu sekarang ini, jadi bukan kemarin-kemarin, sekarang ini, ini saya lagi pasang patung juga di MNC. MNC mana? MNC Tower juga Kebun Sireh. Itu saya bikin patung bola dunia. Itu saat ini lagi proses ya? pemasangan. Yang fenomena sekali itu saya bikin lukisan itu 1150 lukisan. 1150 lukisan. Lukisan itu mungkin baru saya itu yang dapat lukisan segitu banyak itu. Kenapa nggak masuk muri aja Mas? Alhamdulillahnya saya itu banyak teman, Mas Jana. Saya banyak teman, lalu akhirnya teman-teman seniman saya juga saya libatkan. Alhamdulillah itu jadi berkah buat mereka juga. Itu hampir 4 bulan selesai itu. 4 bulan. 1150 lukisan. Padahal besar-besar ya. dan realis semua. Tema realis ya. Lukisan Renaissance itu. Dan bukan untuk di Indonesia itu. Di beberapa tempat kayak di China, di Singapura. Untuk di luar ya, luar negeri ya. Tapi yang pesan orang sini. Oh sini ya, luar biasa. Luar biasa itu. 4 bulan sendiri Mas. Kaget. Itu sama beberapa teman. Oh ya, tapi di kepalanya Mas lah ya. Oh iya, karena kan saya yang dapat pekerjaan itu, lalu saya bersama teman-teman seniman di Jakarta maupun di Jogja saya panggil ke sini. Kerain semua ya? Kerain semua, karena nggak mungkin kita kerjain sendiri. Iya. 1150 lukisan dikerjakan oleh Mas Bimo. Bayangin. Berapa orang itu yang kita libatkan? Luar biasa. Luar biasa itu. Itu Mas, sangat
bersejarah itu. Bersejarah ya, itu Dan selain buat saya berkah sekali bisa bersama-sama teman seniman ikut terlibat. terlibat ya. Jadi Ada lagi Mas yang pesan-pesan patung gitu atau artwork artis-artis? ada, kemarin saya alhamdulillah dikasih kesempatan sama Jordi Onsu Oh jadi Onsu sama Ruben ya. Hmm. Kemarin beliau lagi membuat rumah tinggalnya, lalu saya disuruh membuat Di mana tinggalnya? patung di daerah Antasari gitulah, dekat-dekat situ. Itulah makanya sekarang saya jadi lebih cinta dengan Patung. seni rupa itu. Seni rupa, daripada- oh. Kalau karpet kan lebih industri. Ya. Industri. Kalau ini kan tapi tetap lebih- dikerjain dong. Oh, tetap dikerjakan. Dikerjain. Kalau ada yang pesan ya tetap dibikin. Tetap dibikin. Cuma saya lebih banyak ke seni rupanya sekarang. Pas saya kembali lagi tadi yang ke istana, saya menarik istana itu kan masang karpet atau buat karpet, bahkan masuk ke ruang-ruang yang private ya. Ada pengalaman unik atau pengalaman yang menegangkan lah di masuk ke ruangan masang karpet gitu kan. Ketika di Istana Jakarta sih tidak begitu merinding gitu ya. Tapi ketika di Istana Jogja itu cukup lumayan karena kan Merinding ya. merinding karena kan itu dulu ada tempat tidur yang dipakai Pak Soekarno, lalu beberapa presiden yang dulu pernah ada di situ. Itu cukup lumayan ada sesuatu yang kita rasakan itu agak beda. Beda. Cuma kalau yang di Jakarta, Bogor Bogor karena tidak sampai di kamar-kamar ya, jadi tidak begitu. Kalau yang sampai di kamar-kamar itu yang di Jogja. Jogja sama Jakarta ya di kamar, cuman Ya kalau di Jakarta kan kadang ditempati terus. iya kan. Kalau yang di Jogja jarang ditempati. Oh, itu yang bikin merinding ya. Wah itu lumayan itu. Pengalaman yang luar biasa itu. Tapi ya itu tadi tidak semua orang dapat kesempatan untuk Bisa ke masuk ke ruang tempat privasi ya. seperti itu Cuma ya kita kan profesional ya, kita sebagai orang yang dipercaya ya sudah, tidak ada sesuatu yang mesti kita. Alhamdulillahnya sih udah. Bagi saya pribadi itu pengalaman yang tak terlupakan. Terlupakan. Sampai sekarang juga masih sering dipanggil-panggil ke istana. Masih sering ada kadang-kadang permintaannya bukan hanya karpet ya. Sekarang udah mulai ke artwork. Artwork, kadang-kadang bikin apa gitu. Karena kemarin-kemarin itu apa tuh beliau-beliau yang incas di dalam proyek itu rata-rata dari seni rupa juga. Jadi kadang-kadang tidak ada pekerjaan pun kita sering ngobrol masalah seni rupa gitu. Oke. Jadi yang paling penting kan itu Mas Dana, jadi pekerjaan ya pekerjaan, tapi tambah teman tuh luar biasa. Ya. Seperti berteman sama ini ya. Apa tuh? Mas Dana. Mas Dana yang luar biasa ya. Luar biasa. Mas tadi kan Mas juga sempat bawa istri ke Jakarta ya. Sudah, dan sekarang punya berapa Mas istri anak? Anak 3. Anak 3. Nah, yang satu sudah berkeluarga, kedua sudah berkeluarga, yang ketiga ini yang perempuan belum. Ada yang nurun nggak Mas ke Mas nurunin jadi bakat seni? Kalau yang seni saya, anak saya nomor 1 itu karena saya mungkin Mas Janya juga tahu saya juga ada sedikit bermusik juga kan. Iya. Di seni musik juga kan. Makanya anak saya yang pertama mengikuti saya di jalur musik. Kalau yang 2 perempuan semua ya? Yang enggak, yang kedua laki-laki, yang perempuan yang nomor 3 itu sekarang pramugari di Lion. di Lion Group. Iya. Gitu panjang banget Mas. Itu kita tidak ada kata lain selain bersyukur Mas. Iya. Apa itu sampai detik ini saya masih satu sehat, yang kedua ya masih bisa berkarya. Mudah-mudahan nanti bisa berkarya sama Mas Jan. Amin. Sekarang berapa usia Mas? Saya 57. Kok masih awet muda ya? 57. Tahun 7 dan muda. Temennya anak muda. Happy terus ya Mas. Happy ya? terus. Jiwa yang bahagia Mas. Jiwa yang bahagia, Jiwa luar biasa. bahagia. Mas, kalau ngomong-ngomong ini kan saya nih mampir ke rumah Mas ini, semuanya tuh kayak di desa, tapi di kota. Tapi semua punya ciri khas ya Mas ya. Tuh. Ada ini bentuknya seperti apa, khasnya di mana, tuh ada juga bentuk. Boleh gak nanti Mas kita lihat-lihat? Monggo silakan. Kita lihat ya. Nah, setelah kita ngobrol nih ya, kita lihat. Siap. Jadi karena
lahannya memungkinkan aja Mas, jadi kita bikin apa itu suasana yang apa itu supaya tidak bosan gitu. Jadi setiap spot-spot itu kita bikin yang berbeda-beda gitu supaya tadi Mas sesuai dengan sama jiwa yang bahagia itu kan. Bahagia. Ya beginilah Mas. Jadi Mas Bimo ini ya orang benar orang seni. Jadi pelukis juga iya, ya kan, bikin Pematung. patung juga iya, Karpet juga iya, tapi juga penyanyi juga iya, bikin lagu juga ya, itu semua dibikin. Jangan diborong Mas, kasihan yang lain. kan sudah ada anunya ini yang mensponsori beliau. Itu Orang hebat juga. Mas Bimo itu, waduh, kemana-mana. Tapi memang oke lah, itu emang kan ini karena memang jiwa ya Mas, ya, yang bisa dibendung ya. Nggak bisa dibendung. Wah, mau laku mau nggak pokoknya bikin aja. Eh, Saya lagu udah 100 lebih Mas. Bikin pembuat aja lagu pokoknya. 100 lebih lah. Sampai sekarang bikin lagu. Saya sampai harus detik kayaknya harus dipublikasikan di lagu juga nih Mas. Apa aja dibikin. Apa jadi bikin. Jadi itulah Itu kepuasan batin ya? Kepuasan batin ya Mas? kepuasan batin Mas. Ya, apa itu semakin kesini itu kan kita semakin itu loh Mas. Satu kita bisa mengenali diri kita sendiri, bisa apa itu kalau dulu di Mas Willy di tempatnya Rendra itu namanya ada ketika kita ada aksi jangan bereaksi lah, kita berkontemplasi. Nah, kontemplasi itulah yang kita mulai jalankan Mas. Jadi untuk mengendalikan emosi kita itu kita harus berkontemplasi supaya keputusan kita itu bijaksana, walaupun nggak sempurna benar tapi paling tidak mendekati benar. Mas kan tinggal di rumah West Tenda itu kan cukup lumayan lama ya Mas? Lama. Ada berapa tahun kira-kira? 1 tahunan mungkin. Tahun. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin atau Mas juga ikut sempat mendengar atau emang diajarkan oleh tentang filosofi hidup dengan Mas Rendra? Sangat banyak Mas. Ketika kita di sana itu kadang-kadang jam 2 malam kita dibangunin, kita di situ kita ngobrol bareng bagaimana mensikapi hidup, apa itu kita menjalani hidup itu seperti apa. Makanya saya yang disampaikan Rendra itu waktu itu, bumi yang kita ijak itu bernafas loh, bernafas. Apapun yang diciptakan Allah itu semuanya punya nyawa, walaupun kita nggak melihat. Pohon-pohonan itu bagaimana dia bisa itu? Makanya kadang-kadang kalau saya nyiram tanaman itu kadang-kadang mudah-mudahan nih air ini akan membuat kamu jadi hidup baik. Oh itu kan kita mendoakan tanaman-tanaman yang tidak ada, kita doakan. Pasti dia akan, walaupun kita nggak tahu ya apa iya nggak dia hidup loh. Kalau tidak kita sirami mati loh dia. Iya, betul. Iya kan? Apalagi kalau tanaman di sini ini di alam ya. Kalau yang kita masukin dalam pot lalu kita diemin saja. Dosa juga ya. Itu penyiksaan loh. Oh iya. Ya kan? Makanya Mas Willy itu dulu, Mas Rendra itu bilang bahwa semua yang hidup itu harus kita hargai, apalagi manusia harus kita hargai siapapun itu. Kalau dari berkarya pematung katakanlah, mulai dari matung udah berapa ratus patung yang dibuat? Wah udah cukup banyak Mas, udah beberapa hotel, beberapa rumah itu saya buat patungnya itu. Dan saya biasanya kolaborasi dengan teman-teman saya di Jogja, karena apa itu banyak teman-teman seniman saya di Jogja itu banyak punya potensi yang mesti kita ajak berkolaborasi dengan mereka. Lumayan banyak Mas kalau untuk patung-patung. Patung ya. Kalau lukisan? Apalagi lukisan Mas. Lukisan lebih banyak. Udah banyak ya. Kalau karpet kayaknya sudah nggak kehitung ya. Sudah susah ngitungnya saya. Karena dijualan ya. Karena jualan ya. Lalu yang belum kita explore, maksudnya udah kita bikin, yang belum akan kita adalah malah di bidang musiknya. Ini Mas Jana nanti. Oke. Tapi sebagai bagian ada taruh di rumah ya Mas? Ada di rumah, ada di sini nih tuh, ada banyak berapa. Baiklah, sekarang kita ini aja Mas. Kita lihat-lihat yuk.
sahabat jurnalis, kita lihat-lihat yuk ke rumahnya Mas Bimo nih. Kita acak-acak. Ayo, mari Ya. kita berkeliling-keliling. Yuk, aduh.